Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rio Wijaya di sebuah kisah misteri. Terima kasih untuk sahabat-sahabat yang telah mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan. Terima kasih juga untuk sahabat-sahabat yang telah memberikan dukungan, memberikan support agar channel ini dapat berkembang. Untuk sahabat yang baru bergabung, baru mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan, sahabat boleh mengklik tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video-video sebuah kisah misteri selanjutnya. Untuk sahabat yang baru bergabung, sahabat bisa memfollow akun Instagram saya Rio.Wijaya91 dan Instagram official sebuah kisah misteri. Karena di Instagram sebuah kisah misteri, saya akan mengupdate kisah-kisah misteri yang akan dibagikan di channel Rio Wijaya sebuah kisah misteri. Dan di video kali ini saya tidak sendirian. Di samping saya sudah ada Bang Raden Klana Official. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya meminta beliau untuk menceritakan sebuah kisah misteri untuk dibagikan kepada sahabat-sahabat semua. Kisah yang akan dibagikan Bang Raden Klana Official di video kali ini akan menceritakan tentang seseorang yang menggunakan ritual pesugihan babi ngepet. Kisah ini merupakan sebuah kisah nyata yang terjadi. Jadi untuk sahabat-sahabat yang mau mendengarkan kisah-kisah misteri lainnya, khususnya tentang ilmu pelet, ilmu pengasihan, tentang ilmu-ilmu kebatinan, sahabat bisa subscribe ke channel Raden Klana Official. Di sana saya, Bang Raden Klana Official, dan ayah saya Raden Jelani. Kami di sana fokus akan membahas tentang ilmu kebatinan, ilmu santet, ilmu pelet, dan berbagai ilmu yang ada di Nusantara. Jadi untuk sahabat-sahabat, terima kasih sebelumnya untuk support dari channel Raden Klana Official. Jadi Bang Raden, kisah yang akan abang bagikan ini kejadiannya di mana Bang? Kejadiannya di Jambi. Di Jambi. Ya. Nah jadi yang mengalami atau orang yang melakukan ritual pesugihan babi ngepet ini bukan orang lain Bang? Bukan, ya? itu teman dekat saya. Teman dekat dari Bang Raden sendiri? Ya, mungkin ya kalau jarak umur tuh sedikit lebih tua lah dari saya. Berarti Bang Raden ini sudah 2 kali ya masuk ini ya, menceritakan kisah pesugihan yang mana Bang Raden ada langsung di kisah tersebut ya, istilahnya apa ya, ikutlah ya dalam ritual-ritual yang dilakukan orang yang mengambil pesugihan ini, menjadi saksi ya. Nah ini kejadiannya di Jambi, terus prosesi pengambilan ritual pesugihannya itu bisa diceritakan nanti Bang ya? Ya, saya ceritakan dari awal sampai akhir, dan sampai saya bertemu lagi dengan sahabat saya itu tadi dengan keadaan yang mengenaskan lah. Akibat dari pesugihan yang dilakukan. Oke, jadi sahabat-sahabat sebuah kisah misteri, kita minta saja langsung Bang Raden Klana Official untuk membagikan kisah ritual pesugihan babi ngepet. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman sebuah kisah misteri. Terima kasih kepada Rio Wijaya yang telah memberi kesempatan untuk saya bercerita di sini di channel YouTube Rio Wijaya. Jadi cerita ini adalah cerita yang kedua kali saya menjadi saksi dari persugihan. Sebenarnya cerita ini sudah lama ingin saya sampaikan, ingin saya ceritakan untuk dibagikan ke teman-teman semua, tapi saya menunggu waktu dan momen yang pas agar dalam saya menceritakan itu memang lebih terasa gitu. Soalnya hal ini saya alami benar-benar terjadi, dan hal ini pun juga saya sedikit masih bertanya-tanya, apakah sebenarnya ini yang terjadi dengan sahabat saya ini, apakah bukan? Nah, dari situ saya mencari kebenaran itu. Saya terus mencari kebenaran itu. Nah, ternyata memang benar bahwa sahabat saya ini
melakukan persugihan babi ngepet. Makanya di sini saya sempat menanyakan lah kan hal ini kan, sebelumnya sudah saya pernah ceritakan sama Rio, namun saya belum berani untuk mengungkapkan cerita ini sebelum saya mendapat kepastian. Nah, jadi setelah saya menemukan kepastian dari jawaban ini, baru saya berani untuk mengungkapkan cerita ini. Karena dari awal sampai akhir pun saya mengetahui kejadian ini. Nah, baiklah. Di sini saya akan mulai cerita dengan latar waktu yang mungkin tidak saya ceritakan kapan. Namun di sini untuk nama orangnya pun saya samarkan. Berarti sudah disamarkan, Bang? Ya, sudah saya samarkan. Kita sebut saja di sini namanya Bang Aris. Nah, jadi sebelumnya saya akan menceritakan dulu tentang perjalanan hidup Bang Aris ini. Ya, latar belakang kehidupan Bang Aris ini seperti apa gitu kan. Jadi, Bang Aris ini dulunya pernah bertetangga dengan kita lah di Jambi. Yang mungkin waktu itu belum sempat ketemu lah sama Rio kan, karena Rio udah di Jakarta. Nah, jadi latar belakang dari Bang Aris ini adalah seorang pemuda baik-baik lah sih awalnya tuh, memang dia orang baik gitu kan. Bang Aris ini hiduplah dengan ibunya, sedangkan ayahnya telah meninggal sewaktu dia masih sekolah dulu. Yang dari Bang Aris ini yaitu ya seperti layaknya preman pasar lah. Jadi dia kehidupannya itu banyak di pasar gitu. Jadi Bang Aris menawarkan jasa untuk penyewaan tempat lah untuk pedagang-pedagang kecil itu. Nah, pada suatu hari Bang Aris ini menikah lah dengan seorang perempuan, ya kita sebut saja namanya Siti ini kan. Nah, setelah pernikahan itu berjalan, jadi keekonomian Bang Haris ini tadi terpuruk dengan dia beristri tadi. Mungkin ya penghasilan kesehariannya tadi tidak mencukupi untuk kehidupannya sehari-hari. Nah, di situ mungkin Bang Haris mencari solusi lain untuk mencukupi dari kebutuhannya itu tadi, yaitu dengan berdagang narkoba. Nah, jadi Bang Haris ini terlibatlah dengan jaringan narkoba itu tadi. Nah, setelah itu akhirnya Bang Haris ini ketangkap polisi. Nah, dari situ kehidupan Bang Haris ini hancur. Ditahan di kepolisian, ibunya meninggal. Dan selang berapa lama kemudian istrinya datang untuk gugat cerai. Nah, di situ di dalam penjara itu Bang Haris itu merasa tertekan, sangat hancur. Jadi yang ada dalam benak Bang Haris itu untuk mengakhiri hidupnya. Nah, namun di situ mungkin dia kenal lah dari salah satu narapidana di sana, berceritalah tentang persugihan dan dikasihlah alamat ke Bang Haris ini untuk Bang Haris bisa menemukan tempat persugihan tersebut. Nah, selang beberapa tahun kemudian Bang Haris kembali keluar dari penjara. Nah, langsung menemui saya. Nah, di situ Bang Haris berceritalah tentang yang saya ceritakan tadi, latar belakang kehidupannya sudah hancur. Jadi yang dia punya itu sekarang cuma diri dia sendiri gitu. Orang tuanya udah meninggal, sedangkan dia ini anak tunggal, nggak ada keluarga. Di Jambi juga kan dia merantau, orang tuanya itu merantau dari Jawa ke Jambi. Nah, di situ dia sedikit percaya buat curhatlah kepada saya, bercerita tentang apa yang dia dapat dari penjara tadi tentang persugihan. Nah, kemudian dia bilang, bagaimana menurut Raden? Kalau menurut saya sih Bang, hal seperti itu Bang, di zaman sekarang memang saya pikir bisa dipercaya bisa tidak, karena di situ saya belum begitu mengenal tentang hal-hal mistik yang berbau seperti persugihan itu. Tapi banyak yang diceritakan oleh orang-orang itu benar adanya Bang. Nah, tapi sebelumnya Bang Haris ini belum tahu persugihan apa yang bakal diambil, itu dia belum tahu. Cuma waktu di penjara itu cuma dikasih pilihan. Bentuk dari persugihan itu ada bermacam-macam gitu kan. Ada persugihan babi ngepet, ada yang lain lah yang disebutkannya kan. Nah, namun di situ dia bilang, yang abang punya sekarang ini hanya rumah peninggalan orang tua abang. Kalau saya tidak jual ini rumah, berarti kita belum punya modal untuk berangkat ke sana. Sedangkan yang diceritakan orang itu, kita berangkat ke sana itu perlu modal, perlu biaya. Nah, sekarang tinggal rumah ini yang harus abang jual. Bagaimana menurut Raden? Nah, di situ saya juga sedikit mengingatkan lah kepada Bang Aris. Saya pikir, abang pikirkan dulu. Pikirkan dengan benar, pikirkan dengan bulat. Apakah ini jalan terbaik buat abang? Tapi dia memang ya namanya orang gitu kan, dalam pikirannya kan udah ada seperti perasaan balas dendam gitu.
sudah dikucilkan oleh istrinya setelah dia masuk penjara, istrinya meninggalkan dia. Jadi seakan-akan dia ada rasa timbul dendam gitu kan. Dendam juga dari orang-orang tetangga yang mencemoohkan tentang kehidupan dia kan. Yang ya pokoknya hancur sehancur-hancur kehidupan si Bang Aris ini tadi. Jadi tanpa dia berpikir untuk berpikir maju ke depan ataupun berpikir baik, dia langsung memutuskan, udahlah, abang minta tolong sama Raden untuk temanin abang. Masalah biaya semua abang yang tangguh. Nah, selang berapa bulan kemudian, ya memang jalannya, memang jalan setan itu memang ditunjukkan lagi oleh Allah. Jalan kesesatan itu ya, rumah itu lakulah terjual. Dengan nominal berapa saya tidak tahu. Yang jelas pada waktu itu Bang Aris itu membawa semua uangnya itu untuk berangkat. Nah, setelah itu dia bertemu lagi dengan saya, komunikasi lagi. Saya bilang saya siap bang, untuk berapa lama waktu pun saya siap. Soalnya saya memang tidak ada kegiatan bang. Nah setelah itu pergilah kami. Dalam perjalanan tadi, ya kita tidak sebut di mana tempat ataupun lokasinya. Yang jelas di luar Sumatera. Pergilah kita berjalan. Nah di sana kita berhenti dulu untuk mencari penginapan. Nah ketemulah penginapan di sana, kita istirahat berapa malam, 1 malam kalau nggak salah istirahat. Kemudian si Bang Aris ini, tanpa saya sadari, si Bang Aris ini menghubungi seseorang. Seseorang itu saya sama sekali tidak mengenal orang itu. Nah kemudian datanglah orang itu tadi datang. Jadi kita posisinya sekarang kita bertiga. Kita sebut saja itu si Bang Joko gitu kan. Nah ternyata si Bang Joko ini adalah pelantara dari persugihan itu tadi. Jadi orang yang dikenal oleh Bang Aris tadi di penjara itu tadi ialah si Bang Joko ini tadi. Nah jadi Bang Joko inilah yang bakal membimbing kita ini untuk ke satu tempat persugihan yang dia tahu gitu. Mungkin ya juru kuncinya atau si Bang Joko ini sudah saling mengenal lah ibaratnya. Saya juga tidak memahami bagaimana cara mereka buat memikat seseorang itu untuk datang ke persugihan itu kan kita tidak tahu. Nah dari situ, dari penginapan tempat kita tinggal itu kurang lebih perjalanan hampir 1 hari perjalanan. Itu pun kita separuh-separuh perjalanan. Jadi dari awal kita naik bis, terus turun di satu perkampungan, kemudian naik ojek. Nah dari ojek itu kita naik bukit lagi. Nah naik bukit itu kurang lebih sekitar 1 jam. Jadi tempat yang kita tuju itu di atas bukit, kalau seperti bukit lah, ya puncak yang agak tinggi gitu. Nah naiklah kita berjalan. Nah dari situ tampaklah dari kejauhan kira-kira sekitar 100 meter dari pandangan mata itu sudah terlihat satu bangunan seperti pandopo. Tapi yang unik dari bangunan tersebut cuma ada 3 tiang. Tiang depan sama tiang belakang pandopo. Nah corak dari tempat itu nominan warnanya hijau. Hijau di dalamnya kuning. Nah, ada satu yang sampai sekarang yang tidak bisa saya lupakan itu, yaitu dari 2 tiang di depan arah masuk itu terlihatlah seperti ukiran ular berkepala perempuan. Jadi badannya ular, tapi separuh ke atas ini seorang perempuan memakai pakaian hijau. Nah tapi saya di situ tidak sempat bertanya itu apa. Tapi hal yang unik yang bisa saya lihat dari pandangan mata saya tadi cuma itu. Tapi dalam hati sudah ada istilahnya kayak seperti detakan lah. Wah ini seperti yang si Mas Joko ceritakan tadi, tempat persugihan. Nah kita masuklah di sana. Nah di sana dilihat di situ ada 2 makam. Jadi satu makam yang berukuran agak besar itu ditutupi oleh kayak seperti tirai. Jadi di dalam satu ruangan pandopo itu tadi ada 2 makam. Jadi makam yang di luar itu makam seperti biasa saja. Terus ada salah satu makam yang memang menjadi daya tarik kita buat ngelihat ke sana itu jadi penasaran gitu. Jadi makam itu ditutupi oleh tirai warna hijau. Nah, kemudian
kita disuruh duduk lah, disuruh ya kamu istirahat dulu, duduk di sini, nanti saya mau ke dalam dulu. Nah di sana tadi kita istirahat lah, saya dengan Bang Aris tadi duduk bersebelahan. Nah kemudian si Bang Joko ini tadi tiba-tiba pergi menemuilah seseorang lagi. Nah dari kejauhan tadi terlihatlah sosok laki-laki yang setengah baya, yang dengan berpakaian hitam-hitam, dengan janggut panjang, dengan memakai belangkon itu, dengan perawakannya seperti paranormal lah, dengan batu cincin yang banyak. Kemudian dia datanglah menghampiri kami, terus bertanyalah dia kepada si Bang Joko ini dengan berbisik lah, dengan bahasa yang memang kita tidak mengerti kan, karena di sana dia menggunakan bahasa asli dia, bahasa Jawa lah, bahasa daerah. Nah, bahasa daerah yang dia bicarakan, ya kita otomatis sama sekali tidak mengetahui apa yang dibicarakannya. Kemudian si Bang Joko ini tadi menunjuklah si Bang Aris tadi, ini Ki yang punya hajat gitu kan. Nah jadi si Aki tadi mengajaklah si Bang Aris tadi untuk masuk ke dalam makam itu tadi. Nah kemudian saya terhenti, saya tadi dilarang buat masuk ke sana, karena yang bersangkutan saja yang bisa masuk ke dalam untuk mengutarakan apa maksud dan tujuannya kan. Nah jadi saya ditemani lah oleh si Bang Joko ini tadi untuk duduk di luar. Jadi saya cuma bisa melihat dari kejauhan gitu. Nah ngobrol lah, entah apalah yang mereka obrolkan di dalam. Kemudian selang berapa jam kemudian si Bang Joko ini tadi dipanggil masuk ke dalam. Nah dipanggil masuk ke dalam, berceritalah mereka bertiga di dalam. Kemudian saya menunggu dengan santai duduk. Memang suasana di situ memang ya aura mistiknya itu sangat kuat gitu. Sesentak saya duduk itu melihat seperti ada bayangan gitu, seperti ya itu kayak ada yang terbang atau yang berjalan di depan saya. Tapi saya sama sekali tidak merasa takut gitu kan. Cuma yang unik dari tempat itu tadi itu, di dua tiang di depan itu ukiran patung itu seakan-akan seperti hidup gitu. Sosok perempuan dengan badan ular itu tadi, sorot matanya itu seperti hidup gitu, menatap saya itu dengan kelihatan, kita ngelirik itu kelihatan seperti ada aura mistiknya gitu. Jadi seakan-akan saya terpaku gitu, terdiam begitu melihat. Dalam hati saya, ini sepertinya patung ini, ukiran ini seperti hidup gitu kan. Tapi saya diam gitu kan. Nah kemudian mereka kembalilah, ngobrol lah. Kemudian mereka kembali duduk lagi di depan saya. Nah di situ si Aki itu tadi menjelaskan lah, sebenarnya kedatangan kamu saat ini memang belum tepat waktunya, karena syarat yang dibutuhkan untuk melakukan persugihan ini belum lengkap, karena ada syarat-syarat tertentu yang harus kita penuhi. Ternyata memang kedatangan kamu ini ya belum pas lah, dia bilang gitu. Nah jadi nanti saya kenalkan dengan seseorang yang mungkin Bang Joko ini akan membawa kalian lagi ke sana. Nah mungkin di sanalah nanti ketemu jodohnya. Kalau untuk di sini ya saya minta maaf, kata dia bilang gitu. Syarat yang dibutuhkan untuk melakukan persugihan di sini itu belum pas. Nah akhirnya kita bergegaslah pulang, takut hari malam kan. Jadi bergegas pulang. Nah saya kembali lagi ke penginapan, Bang Joko kembali juga di penginapan itu, Bang Haris juga. Nah di sana mereka bercerita lah, berunding lah untuk langkah selanjutnya besok pagi. Nah namun di sini saya ditekankan oleh si Pak Joko ini tadi bahwa saya tidak bisa ngikut ke perjalanan berikutnya ini tadi, karena ini dia pengen membawa Bang Haris ini aja berdua. Nah soalnya mungkin ya saya juga merasa tidak ada kepentingan gitu kan. Ya udah saya bilang saya menetap aja Bang di sini biar saya menunggu di hotel. Nah keesokan paginya itu mereka berjalan lah berdua, pergi dari pagi itu, satu hari lah mereka pergi. Nah besok subuh itu dia pulang, si Bang Haris pulang dan si Pak Joko ini tadi pulang. Nah dari sana Bang Haris ini tadi sama sekali tidak bercerita apa-apa kepada saya,
sama sekali tidak bercerita apa-apa kepada saya. Cuma sebagai rasa penasaran saya tadi, saya terus bertanya, "Bang, kemana Bang satu hari ini tuh Bang?" "Ada ke satu tempat." "Gimana Bang hasilnya?" "Wah, sepertinya ini cocok," kata gitu. "Cuma di sini Abang minta maaf," kata gitu. "Kenapa Bang?" "Karena yang untuk satu ini tidak bisa Bang ceritakan ke Raden. Cuma syaratnya agak berat." "Kenapa Bang?" "Syarat yang harus Abang lakukan yaitu Abang harus mencari anjing hitam untuk diambil darahnya. Nah, kemudian Abang mandikan." Saya dapat ketahui dari cerita Bang Haris tadi kepada saya, oh berarti Abang mendapatkan ini syaratnya dengan syarat kan mandi dengan darah anjing hitam. Nah, dari situ kita kembalilah pulanglah kita ke Jambi gitu kan. Nah, pulanglah ke Jambi. Nah, dari pertemuan itu saya dengan Bang Haris itu memang sudah tidak ada komunikasi lagi. Dengar kabar si Bang Haris ini menghilang dari Jambi. Nah, kemudian saya pun ya hiduplah dengan kehidupan saya. Saya kembali juga ke Jakarta kan. Nah, dari sana ternyata selama 5 tahun itu Bang Haris ini pulang, pergi meninggalkan Jambi itu pulangnya tadi dengan membawa istri, dengan punya modal hidup lah. Nah, dari sana dia mulailah membangun usahanya. Awal dari modal awalnya itu dia membangun toko material, peralatan buat bangunan gitu kan. Nah, di sana dia awal membangun, dari situ dia membangun, terus usahanya mungkin jalan. Nah, lama kemudian saya kembali lagi ke Jambi. Tapi di sini saya sama sekali tidak menyangka bahwa si Bang Haris ini sukses dengan usahanya sekarang. Saya sama sekali tidak terpikir dan saya sama sekali tidak menyangka bahwa ternyata selama Bang Haris menghilang itu tadi kembali itu dengan kesuksesan gitu. Dengan banyak toko materialnya, terus dia sempat punya toko grosir pakaian juga. Terus di warung-warung kecil itu juga dia kasih modal lah buat pedagang-pedagang kecil itu untuk berusaha gitu kan. Saya sama sekali tidak tahu bahwa Bang Haris ini sudah sukses. Nah, jadi awal kecurigaan itu terjadi dari cerita-cerita orang-orang. Ya namanya kan kita di kota kecil lah ibaratnya, apalagi di satu daerah yang kecil ini. Jadi kalau melihat perubahan dari seseorang itu yang awamnya biasa aja tiba-tiba menunjukkan perubahan yang drastis itu kan jadi buah bibir. Jadi pada suatu hari berkumpullah di sana sekumpulan bapak-bapak lah, bercerita masalah tentang babi itu tadi, babi siluman itu tadi kan. Jadi sepintas saya mendengar cerita dari mereka itu, saya hampiri, saya dekat, saya sempat terdengar dari satu mulut bapak-bapak itu yang seakan-akan sudah berkali-kali itu dia menyaksikan babi itu dengan mata kepalanya, bercerita bahwa sosok babi itu memang wujudnya nyata gitu. Jadi yang saya tanya itu, menurut bapak itu seperti babi apa Pak? Saya bilang gitu kan. Apa memang itu perwujudan dari memang seekor babi makhluk biasa, atau memang perwujudan dari siluman atau babi ngepet? Saya bilang gitu kan. Nah, jadi si bapak itu bilang, menjelaskan lah dari bentuknya itu seperti babi gitu. Tapi pada umumnya ukurannya itu lebih besar dari babi pada umumnya gitu kan. Dari ukurannya besar, terus memang dari penampilan kulit, warna bulunya itu lebih pekat, hitam. Jadi kalau orang Jambi itu bilang babi nunggal gitu. Jadi di kelompok babi itu memang ada salah satu babi yang memang ya bisa dikatakan itu sebagai ketuanya lah dari babi-babi yang lain itu. Cuma dia misah, memang selalu berjalan sendirian. Nah, di situ saya sedikit penasaran ada, terus merasa tidak yakin juga ada kan. Tapi kalau dibilang nggak yakin, ini bukan satu orang yang menyaksikan itu, udah lebih dari satu orang kan. Saya pikir, wah kalau gitu Pak, saya pengen lah bisa berjumpa dengan babi itu, mungkin rasa penasaran saya ini terjawab gitu kan. Nah, saya pulang memang pada hari itu memang ya kalau dibilang
gimana ya, saya itu memang sedikit agak kurang fokus lah, ibaratnya lagi ada yang dipikirin lah gitu. Jadi saya itu setengah ngelamun sambil ngerokok, duduklah di depan rumah itu. Nah, selang berapa jam lah saya duduk di situ, ya kira-kira sekitar pukul 5 sore lah menjelang maghrib. Itu di jarak pandang saya itu sekitar 20 meter di depan saya itu melintas sekelebat bentuk seperti babi itu melewati hadapan saya itu. Tadi memang sepintas saya jelas melihat bahwa itu seekor babi gitu kan. Tapi yang saya lihat itu bukan bentuk babi seutuhnya. Jadi yang saya lihat itu cuma dari belakang, punggung. Ya, jadi gambaran seekor babi itu nggak terlihat dari saya. Jadi saya melihat dari belakang punggung babi itu. Perasaan saya tadi penasaran. Saya coba untuk mengejar ke arah babi yang terlihat itu. Begitu saya lihat, sosok itu hilang entah kemana gitu kan. Nah, dalam pikiran saya pun saya berpikir bahwa yang diceritakan oleh warga ini tadi memang benar. Apa mungkin imajinasi saya bercampur dengan rasa penasaran itu tadi, dan begitu saya melihat sosok sesuatu itu saya pikir babi. Tapi saya pikir tidak seperti itu yang saya pikirkan. Ini nyata memang. Wah, berarti memang benar bahwa di kampung ini ada sosok babi siluman itu. Nah, ketika malam pun saya seperti biasa, saya tidur seperti biasa. Namun pas saya terbangun di sepertiga malam itu sekitar jam 2 lah, jam 2 hampir setengah 3 itu memang suara berisik dari jendela kamar saya itu jelas sekali, seperti suara dengkuran babi. Ya seperti apalah dengkuran babi itu kan, krok gitu, seakan-akan dia itu melintas lewat lalu lalang di depan jendela itu. Itu membuat saya penasaran. Saya keluar, saya buka jendela itu, sama sekali tidak ada. Dari jejak pun ataupun bentuk yang saya lihat itu nggak ada. Semua hilang gitu kan. Nah, saya kembali tidur. Nah, memang setelah kejadian saya melihat babi itu, setiap malam itu saya selalu terdengar dari telinga saya ini suara dengkuran babi itu, seakan-akan dia itu berada di belakang jendela saya tadi. Begitu dibuka, sama seperti biasa, hilang. Jadi rasa kesal di hati ini tadi sempat terucap. Kalau memang ini sosok siluman babi ngepet itu, saya minta nyatakan dalam mimpi saya. Saya pengen bertemu siapa sebenarnya orang ini, gitu kan. Nah, kebetulan pada malam itu saya tidur lebih awal gitu kan. Jadi di tidur saya itu saya bermimpi. Memang betul-betul nyata. Saya bermimpi itu seakan-akan kejadian itu sama seperti saya terbangun dari tidur, terganggu oleh suara babi itu tadi yang lalu lalang dengan suara berisik gitu kan. Seakan-akan saya rasa terganggu gitu kan. Saya refleks, saya buka jendela itu, saya masih melihat sosok babi itu. Oh, ada malam itu? Ada, dalam mimpi saya dalam tadi. Mimpi. Ya, ini saya bermimpi. Dalam mimpi ya? Dalam mimpi saya itu ada jelas. Nah, itu saya ingat, perasaan saya itu saya megang sebilah tombak. Nah, kemudian saya keluar itu, saya kejar babi itu. Nah, terpojoklah babi itu di sudut rumah yang memang dia tidak bisa kemana-mana lagi. Jadi saya berhadapan tuh, saya jelas melihat sosok babi itu besar, dengan ya memang sosoknya seperti yang diceritakan orang-orang itu memang nyata. Nah, saya berhadapan itu, begitu saya mau tombak, saya hantamkan tombak itu ke babi itu, tiba-tiba babi itu seperti berubah wujudnya menjadi sosok seorang manusia. Jadi sosok manusia itu seperti saya kenal gitu, dengan suara yang tidak asing untuk saya dengar, dengan perawakan yang saya rasa saya mengenal sosok babi ini. Kan kata-kata yang keluar dari mulut sosok babi siluman yang berubah wujud menjadi manusia itu saya kenal akrab. Ini aku, Den, ini aku, Haris. Di situ saya langsung lemas. Seluruh badan saya itu kaget, bercampur rasa kaget dengan ya gimana gitu. Sulit untuk dibayangkan bahwa lama ini sosok babi yang diresahkan oleh warga ini adalah Bang Haris itu. Bang Haris itu, nyata saya melihat bahwa Bang Haris itulah sosok babi itu. Nah, kemudian
yang bikin saya yakin lagi itu bahwa itu sosok babi itu ada Bang Haris itu karena saya sangat mengenal Bang Haris itu. Karena di tangan kanan Bang Haris itu ada tatonya. Nah, dan tato itu saya ingat percis hanya Bang Haris yang memakainya. Nah, di saat siluman itu berubah menjadi sosok Bang Haris itu tadi dia melontarkan kata-kata, "Akulah babi itu. Aku Den Haris. Aku yang menjadi babi." Nah, saya tersentak bangun, langsung saya cepat ambil air, saya minumkan air, saya minum, saya duduk sebentar, menenangkan pikiran tadi, dan timbullah rasa dari hati saya ini merasa ada keraguan. Apa benar ini Bang Haris itu? Tapi kalau bukan Bang Haris, kenapa sosok itu mirip sama Bang Haris? Kemudian saya merasa, baru saya teringat dengan berapa tahun ke belakang kemarin kan. Oh iya, waktu itu kan saya sempat pergi sama Bang Haris ini untuk mencari pesugihan. Dan memang cita-citanya Bang Haris itu untuk mencari pesugihan. Namun kan di saat itu kan waktu perjalanan pertama itu kan gagal kita. Nah, yang saya sempat terlintas dalam pikiran saya itu tadi mungkin ini berarti yang waktu perjalanan kedua ini saya tidak ikut andil dalam perjalanan itu, mungkin mereka berhasil gitu. Tapi kan di situ Bang Haris sempat mengatakan katanya dapat, tapi dengan syarat memandikan dengan darah anjing hitam gitu kan. Berarti ini kan bukan pesugihan, saya bilang. Berarti ini dia mungkin mendapat ilmu atau apa gitu kan yang dia dapat. Nah, di situ kan juga Bang Haris itu seakan-akan menutupi suatu kebenaran, berarti merahasiakan lah dari saya gitu kan. Nah, setelah selang berapa jam lah saya melamun, berpikir kalau ini memang betul Bang Haris, berarti saya harus ketemu sama Bang Haris. Tapi di sisi lain, kalau cerita saya ini saya sampaikan kepada warga, mungkin bakal celaka untuk Bang Haris. Bakal heboh lah. Nah, yang jelas Bang Harisnya bakal terancam gitu kan. Yang pertama ya mungkin keselamatannya, yang kedua mungkin ya bisa jadi ini cuma ilusi saya ataupun rasukan setan mana gitu. Mimpi buruk lah. Nah, mimpi buruk saya kan belum bisa dikatakan itu 100% benar. Nah, keesokan paginya itu saya mencari si bapak-bapak yang begitu gencar menceritakan masalah babi itu. Saya bertanya kepada si bapak itu, "Pak, ternyata benar Pak, apa yang Bapak ceritakan itu tentang babi itu, saya mengalami sendiri, saya pernah melihat sosok babi itu." Nah, kan berarti memang benar, dia bilang gitu. Nah, ternyata warga ini tadi sudah merencanakan sesuatu untuk mengungkap siapa sebenarnya babi ini tadi, siapa yang melakukan pesugihan babi ini tadi. Jadi warga ini sudah punya keyakinan kalau sosok babi nunggal ini yang sering meresahkan itu babi ngepet. Ya, benar. Nah, mereka sudah menemukan salah satu orang pintar lah buat konsultasi masalah babi ini, dan orang itu pun menyebutkan memang ini adalah persugihan babi ngepet, dia bilang gitu kan. Nah, namun di situ memang orang-orang ini belum bisa memastikan bahwa siapa sebenarnya orang ini kan, pelakunya. Jadi saya sempatlah sedikit bertanya gitu kan, "Pak, menurut Bapak siapa Pak yang mengalami awal-awal kejadian itu?" Kan si bapak ini yang merasakan keanehan itu kan, keresahan dari penampakan babi. Jadi si bapak itu sudah memilikilah gambaran bahwa sosok pelaku dari persugihan babi ngepet ini adalah seseorang yang memang kehidupannya itu aneh gitu. Jadi saya bertanya, keanehan yang Bapak lihat dari kehidupan orang itu apa Pak? Nah, awal dulu dia datang ke sini dengan membawa istri, kata gitu kan. Namun setelah 1 tahun menikah, istrinya itu meninggal dengan membawa anaknya dalam kandungan. Nah, selang berapa tahun kemudian dia menikah lagi. Kejadiannya terus terjadi seperti itu sampai 3 kali dia menikah dan kejadiannya seperti itu. Nah, dari kejadian itu pun orang mulai curiga gitu. Jadi si bapak ini sudah mulai mendapat gambaran lah bahwa sosok pelaku dari babi ngepet ini adalah si dia ini tadi. Cuma si bapak ini
belum sempat mengucapkan siapa gitu kan, dengan inisial siapa, karena masih ada keraguan lah di diri bapak ini tadi, takutnya apa yang disampaikannya nanti salah gitu kan. Jadi ya sudahlah, kalau begitu Pak, berarti belum jelas Pak siapa pelakunya. Nah, saya pulanglah ke rumah. Saya pulang ke rumah, saya bulatkanlah tekad, ini sepertinya saya harus cari Bang Haris. Saya ingin tanya langsung, agar penasaran dalam diri saya ini tadi benar. Apa benar Bang Haris atau bukan gitu kan. Nah, jadi saya cobalah cari, ya namanya kan, walaupun memang dulu dia bukan tinggal di tempat yang lama kan, tapi kalau untuk mencari satu orang di wilayah yang sama itu saya pikir tidak sulit, apalagi dengan usahanya yang maju sekarang itu memang lebih gampang buat cari tahu Bang Haris ini kan. Nah, saya cari, saya tanya dari satu toko ke toko yang lain, dari orang ke orang yang lain. Akhirnya saya menemukanlah satu toko, memang di situ memang tokonya lumayan besar lah, toko material kan. Nah, begitu saya masuk itu, saya langsung bertemu lah dengan sosok. Tapi di sini saya sedikit merasa agak ada yang beda gitu. Ada yang beda dari sosok si Bang Haris yang sekarang dengan yang dulu saya kenal. Bedanya apa tuh Bang? Jadi saya waktu melihat sosok Bang Haris yang dulu itu dengan yang sekarang itu, perbedaannya sangat jauh. Begitu saya melihat dengan jelas Bang Haris yang sekarang itu dengan sosok tubuh yang layu, seakan-akan aura dari Bang Haris itu sudah nggak ada gitu. Beda dengan Bang Haris yang dulu yang penuh dengan semangat, walaupun dalam keadaan dihina ataupun dalam keadaan yang terjepit, dia merasa masih punya cita-cita gitu kan. Tapi beda dengan Bang Haris yang sekarang, yang perekonomiannya baik, usahanya jalan, dia dihargai oleh orang, tapi dari aura terlihat jelas bahwa Bang Haris ini seperti menyimpan sesuatu gitu kan. Begitu bertemu, dia langsung memeluk saya. Dia sempat berbicara, banyak yang mau abang ceritakan ke Raden tentang sesuatu. Begitu juga saya Bang, saya sampaikan begitu kan. Ya kalau gitu kita ngobrol di rumah abang aja. Nah, kemudian kita berangkatlah ke rumah Bang Haris itu. Jadi begitu masuk gerbang rumah itu, saya sangat terkejut melihat rumah Bang Haris itu yang mewah gitu kan, dengan megahnya. Tapi dalam hati ini seperti bertanya-tanya gitu, rumah sebagus ini tapi seakan-akan tidak tampak kebahagiaan di situ. Jadi rumah itu seperti suram, sama sekali bukan seperti rumah mewah gitu. Nah, akhirnya saya diajak masuk. Haris menyilakan duduk, ya duduklah, kita ngobrol gitu kan, karena udah lama tidak berjumpa. Akhirnya ngobrol. Nah, jadi di situ awal pembicaraan itu saya yang mulai bertanya kepada Bang Haris, Bang, apa benar Bang? Apa yang saya ingin tanyakan ke abang ini, itu benar abang? Nah, si Haris ini seakan-akan dia mengetahui maksud dari pertanyaan saya tadi. Udah feeling. Nah, berarti apa yang saya mimpikan itu memang benar. Berarti memang benar si Bang Haris itu. Kemudian, boleh saya pegang tangan abang? Saya masih ingat itu. Tangan kanannya sih saya pegang, saya balikan. Saya cuma mau lihat tato yang di tangan itu kan. Nah, sekali lihat, oh berarti memang benar ini Bang Haris ternyata. Terus si Bang Haris pun langsung menyambut omongan saya tadi dengan apa yang Raden pikirkan, apa yang Raden ingin utarakan itu adalah benar. Dia ngomong kayak gitu? Iya. Sebenarnya banyak yang ingin abang sampaikan dengan Raden masalah pesugihan. Sebenarnya apa yang Raden lihat itu, apa yang Raden rasa itu adalah benar. Abang lah pesugihan dari babi ngepet itu. Terus saya langsung sedikit agak kaget gitu kan. Berarti benar Bang, selama ini abang, ya, perjalanan yang kedua yang Raden tidak mengikuti itu adalah perjalanan abang untuk mengambil pesugihan babi ngepet. Terus dia sempat coba lihat abang sekarang. Apa Bang? Jadi dia dibuka baju. Saya sempat kaget gitu kan. Ini ada apa Bang? Jadi tubuhnya Bang Haris itu penuh seperti kulit yang mengelupas. Seperti penyakit kulit yang memang kalau saya pikir itu penyakit kulit
seperti apa gitu kan, Kayak kurap gitu. kayak kurap gitu kan, tapi tidak menyeluruh di bagian-bagian tertentu sampai di sini saya melihat. Nah inilah Den yang abang rasakan sekarang. Sudah kemana-mana abang berobat untuk menyembuhkan ini, tapi sampai sekarang sama sekali tidak sembuh. Itu yang jadi masalah sekarang Den. Nah kalau begitu bang, berarti benar bang, waktu kita berangkat kemarin itu abang berhasil. Iya berhasil. Nah kemudian dia mengajak saya lah, ayolah ikut abang akan tunjukkan salah satu kamar yang khusus, yang selama ini belum ada yang pernah abang ajak buat masuk ke dalam, siapapun. Ini adalah kamar pribadi abang. Nah di situ saya diajak lah masuk, naik ke atas lantai kedua dari rumahnya tadi. Memang di pojok ruangan itu ada satu kamar yang memang kalau dilihat dari kasat mata itu banyak sekali aura-aura mistik yang kelihatan gitu. Jadi pas melangkah itu bulu tangan saya ini berdiri semua, Merinding ya. merinding, seakan-akan seperti kita itu bersentuhan dengan makhluk-makhluk lain gitu kan. Benturan energi yang terjadi. Nah begitu dibukanya pintu itu tadi, di situ saya lebih terkejut lagi melihat suasana di dalam itu kosong, sama sekali tidak ada aksesoris apapun. Nggak ada perabot-perabotan. Perabot yang lain pun nggak ada. Jadi di situ yang ada kendi seperti gentong besar diselimuti oleh kain warna hijau. Nah di pojokan ruangan itu terdapatlah satu kendi itu tadi yang nggak masuk akal, yang saya sampai kaget gitu kan melihat. Apa itu bang gitu kan, saya sempat bertanya apa itu bang, itu janin. Nah di situ saya mulai berpikir, astagfirullahaladzim, berarti memang benar ini bang Haris ini adalah melakukan persugihan. Jadi kamar itu kamar untuk persembahan tumbal. Ya benar, Tumbal janin tadi. Jadi inilah tempat dimana abang mengumpulkan kekayaan tadi begitu. Jadi bang, benar abang pelakunya, benar. Abang mengambil persugihan sekaligus menuntut ilmu babi ngepet itu. Jadi begini teman-teman. Jadi si Bang Haris ini melakukan persugihan babi ngepet, ternyata tidak sampai di situ. Dia lebih mendalamkan lagi tentang ilmu babi itu tadi. Jadi dampak yang terjadi dengan Bang Haris itu tadi, dia bilang seperti itu. Dengan tubuhnya itu mengelupas, seakan-akan si Bang Haris ini bakal berubah menjadi babi. Innalillahi. Nah di sini untuk teman-teman, si Bang Haris ini biar saya jelaskan lagi. Jadi Bang Haris ini mengambil persugihan. Jadi persugihannya telah dilakukan oleh Bang Haris tadi, namun hubungan itu tidak terputus sampai di situ. Jadi dia mengambil salah satu ilmu yang memang ilmu babi nunggal. Jadi memang dia nanti setelah matinya nanti pun Bang Haris ini kembali menjadi babi. Tapi Bang Haris cerita nggak manfaatnya atau apa ya, kelebihannya Bang Haris ini mendalami ilmu babi nunggal? Kan sebenarnya kan tujuan Bang Haris pertama kan cuma untuk ngambil pesugihan aja. Iya. Bang Raden tahu nggak kira-kira? Jadi sedikit dia menjelaskan bahwa di saat Bang Haris ini tadi sudah tidak mampu lagi untuk melakukan tumbal dengan janin itu tadi, di saat itu ikatan antara persugihan babi ngepet dan Bang Haris itu terputus. Nah, jadi buat pengganti dari tumbal itu jadi adalah Bang Haris itu sendiri, yang kelak setelah Bang Haris ini mati ataupun sebelum mati pun Bang Haris ini udah seperti babi. Bentuk fisiknya sudah mulai berubah. Dia bakal kembali ke tempatnya menjadi seekor babi, dan itu pun dia bilang abadi, dia bilang gitu. Jadi karena Bang Haris ini udah nggak bisa ngasih tumbal lagi, ya dirinya ditumbalkan ya. Setelah dia mati nanti atau semasa hidupnya itu tubuhnya sudah mulai ada gejala-gejala mau berubah jadi babi bang ya. Iya benar. Nah jadi setelah itu saya langsung buru-buru lah, ayolah bang. Aura yang saya rasakan di sana di dalam ruangan itu memang beda. Jadi membuat saya itu ketakutan gitu kan. Benar-benar rasa takut itu kelihatan. Saya langsung buru-buru aja bang, kita keluar aja bang, ngobrol di luar gitu kan. Kembali lagi di depan kita ngobrol, nanti ya kita bisa sharing lah atau gimana bang. Nah
kita kembalilah ke luar tadi, terus ngobrol lagi lah. Terus menurut abang gimana bang solusinya? Tentu abang bisa kembali lagi ke tempat di mana abang mengambil ilmu ini tadi. Nah, si Bang Haris itu tadi sempat berbicara juga. Dia bilang semua sudah terlambat. Bang Haris pun mengatakan tidak ada solusi lain. Gitu. Mungkin setelah bertemu sama Raden ini mungkin kita tidak bertemu lagi. Gitu. Saya akan kembalilah ke mana pada tempatnya gitu kan. Mungkin apa yang saya miliki sekarang terserah mau diapakan. Sejak hari itu saya pun pamitlah ke Bang Haris. Bang, saya permisi, saya mau pulang. Selang berapa bulan kemudian cerita tentang babi itu tadi mulai hilang. Nah, di situ saya berpikir bahwa apa yang diucapkan Bang Haris tadi ternyata benar. Tapi saya masih meragukan apa benar ini Bang Haris sudah menghilang gitu kan. Nah, akhirnya saya coba untuk cek lagi tokonya, terus saya datangi rumahnya, ternyata memang benar. Apa yang diucapkan Bang Haris itu ternyata benar. Dia lebih memilih untuk abadi dengan ilmu babi ngepetnya itu, kembalilah ke asalnya tadi, daripada dia menjalani kehidupan yang membuat dia tersiksa. Nah, dari situ saya berpikir ya mungkin sudah jalannya Bang Haris tadi, memang udah takdirnya mungkin di jalannya itu tadi ya. Saya cuma bisa berdoa semoga ya mungkin Allah kasih jalan terbaik untuk diri dia kan. Nah, tapi di sini Bang, ketika Bang Raden mimpi didatangi oleh sosok babi ngepet itu, tiba-tiba babi ngepet itu berubah menjadi Bang Haris dan dia mengatakan, ini aku Den, aku Haris. Itu Bang Raden tahu nggak kenapa kok bisa abang yang dimimpiin sama Bang Haris? Jadi saya sempat bertanya juga kepada Bang Haris, mengapa Bang harus saya yang abang masukkan dalam mimpi abang, bukannya orang lain gitu. Nah, di situ kan Bang Haris sedikit lah bercerita, karena abang pikir daripada Raden nanti penasaran akan cerita-cerita masyarakat itu, lebih baik abang nyatakan, abang masuk dalam mimpi Raden, karena sedikit banyaknya cerita ini Raden lebih mengetahui. Nah, jadi setelah pertemuan pada hari itu Bang Raden kan udah nggak pernah ketemu lagi dengan si Bang Haris ini. Pernah nggak dapat mimpi lagi atau istilahnya dapat gambaran Bang Haris ini kehidupannya gimana atau Bang Haris ini ada di mana? Tidak ada sama sekali. Dan di kampung itu sudah tidak pernah lagi ya terlihat penampakan babi nunggal itu ya? Tidak ada lagi, semua aman. Dari cerita masyarakat itu, cerita tentang babi itu sudah hilang seketika gitu kan. Baiklah teman-teman, hanya inilah yang bisa saya sampaikan. Mungkin kurang lebih saya minta maaf. Kalau ada salah kata dalam penyampaian, saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Raden Suryana Kelana atas cerita yang dibagikannya. Cerita seseorang yang menganut aliran pesugihan babi ngepet sekaligus mendalami ilmu babi untuk melepaskan dirinya dari tumbal yang diharuskan Bang ya. Ya. Nah, jadi semoga apa yang dibagikan oleh Bang Raden kali ini bermanfaat untuk kita semua, menjadi gambaran untuk kita semua. Ya, di sini banyak ya hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil. Beberapa kutipan yang sudah saya ambil dari cerita ini. Pertama, kita boleh memiliki tekad, kita boleh memiliki ambisi, tapi ya lihat juga dulu jalannya itu harus jalannya gimana. Seperti yang terjadi di kehidupan Bang Haris, dia memiliki tekad yang sangat kuat sekali untuk membuktikan, aku bisa sukses, aku nggak mau dihina terus, tapi jalannya salah. Beliau mengambil jalan pesugihan yang akhirnya membuat kehidupan Bang Haris ini terbelenggu oleh
kegelapan. Nah, jadi demikianlah sebuah kisah misteri kali ini untuk sahabat-sahabat yang memiliki kisah, memiliki cerita misteri ingin dibagikan di channel Rio Wijaya di sebuah kisah misteri. Sahabat-sahabat boleh kirimkan ke alamat email sebuahkisahmisteri@gmail.com dan jangan lupa follow akun Instagram official sebuah kisah misteri. Linknya sudah saya siapkan di box deskripsi. Sahabat-sahabat bisa mengirimkan cerita pendek, sahabat-sahabat bisa mengirimkan video-video penampakan hantu. Nanti akan kita ulas spesial di Instagram official sebuah kisah misteri yang mana tidak akan ditayangkan di YouTube. Demikianlah sebuah kisah misteri kali ini untuk sahabat-sahabat yang ingin request kira-kira selanjutnya setelah video ini saya menceritakan kisah apa, bisa tuliskan di kolom komentar sebanyak-banyaknya. Pilihan atau komentar terbanyak dari sahabat-sahabat akan saya angkat di sebuah kisah misteri. Demikian sebuah kisah misteri kali ini. Saya Rio Wijaya dan Raden Kelana Official. kami mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sebuah kisah misteri.